Israel seketika menjadi wilayah paling berbahaya bak seperti neraka. Bantuan alam datang dari bencana kebakaran hutan hebat yang melanda negeri Zionis. Gak cuma itu, Israel juga mendapat serangan rudal dari Houthi yang membuat warga kota Haifa menjerit ketakutan. Perang saudara dalam negeri juga mengancam Israel, di mana para menterinya kompak untuk menggulingkan Benjamin Netanyahu. Cetak Gol coba merangkum kekacauan Israel dilanda bencana besar sebagai berikut. Dilanda bencana panas dan kekeringan hebat. Israel akhirnya mendapat karma setimpal usai melancarkan serangan membabi buta. Negeri susu dihukum oleh Tuhan dengan adanya bencana kekeringan hebat. Rupanya kiamat ini dipicu oleh panasnya suhu di seluruh wilayah negara Zionis tersebut. Bahkan serangan cuaca ini kabarnya bakal terus meningkat dalam beberapa hari mendatang. Weather.com memperkirakan distrik Yerusalem bakal terbakar 30 derajat di tanggal 30 April. Bencana tersebut kian diperparah dengan minimnya curah hujan yang masih di bawah 50%. Presiden Israel, Isaac Herzog, langsung dibuat ketar-ketir oleh bencana yang jarang terjadi. Peristiwa mengerikan semacam ini tak pernah terbayangkan sebelumnya, ujar Herzog. Bencana panas dan kekeringan hebat juga bikin persediaan air Israel semakin menipis. 95% sistem air negeri susu sangat rentan terpengaruh oleh badai iklim. Nasib berbeda justru diperlihatkan Palestina yang dibekali stok air sangat melimpah. Bahkan keajaiban terjadi di mana air mendadak muncul dari tanah di beberapa wilayah yang hancur lebur. Seorang peneliti dari Abone takjub bukan main karena negeri para nabi menguncurkan air deras saat tanahnya dibor. Apalagi Palestina terus mendapat bantuan air bersih dari banyak negara. Namun Palestina harus berhati-hati dengan rencana licik Israel. Buktinya di tahun 2022, negeri Zionis pernah mencuri persediaan air bersih negeri para nabi mencapai 600 juta kubik. Kondisi mencekam api mengepung kota Israel. Cuaca panas di Israel akhirnya menimbulkan bencana yang jauh lebih besar. Negara dengan penduduk 9,7 juta jiwa ini tengah dilanda bencana kebakaran hutan yang cukup hebat. Kejadian bermula dari lalapan api yang mulai terlihat di daerah Moshav Tarum. Titik tersebut berada di tengah wilayah Israel dan berdekatan dengan pusat kota utama. Bencana ini disebabkan oleh kelalaian warga negeri susu. Ditambah lagi suhu yang panas dan angin cukup kencang memicu kebakaran tersebut cepat meluas. Hingga saat ini api dikabarkan sudah merembet hingga perbukitan di ibu kota Yerusalem. Menurut laporan otoritas setempat, beberapa rumah turut menjadi korban hingga hangus terbakar. Akibatnya ribuan penduduk Israel langsung dilanda ketakutan hebat. Mereka bahkan sampai menangis dan terus mengemis pertolongan dari pemerintah. Alih-alih menenangkan warganya, Benjamin Netanyahu malah ikutan panik. Perdana Menteri Israel ini kehabisan akal untuk memadamkan api sampai harus mengadakan rapat darurat. 11 pesawat terbang serta ratusan kru nggak cukup untuk menjinakkan si jago merah. Alhasil pejabat berumur 75 tahun itu meminta seluruh warganya untuk segera meninggalkan kota. Beberapa di antaranya termasuk kota Eshtaol, Beit Meir, dan Mesilat Zion. Ketiga wilayah tersebut kabarnya sudah dikosongkan sepenuhnya karena berpotensi terkurung lalapan api. Dapatkan kaos pria yang sangat cocok untuk digunakan mendaki gunung. Cek linknya di bawah ini. Perang saudara dalam negeri menghantui Israel. Serangan dari berbagai pihak membuat Israel semakin tertekan. Apalagi perang saudara di negeri Zionis terancam meletus akibat tindakan bengis Benjamin Netanyahu kepada rakyatnya sendiri. Pasalnya, Netanyahu melakukan tindakan rasuah yang melibatkan Qatar. Belum lagi politikus 75 tahun ini terus mengorbankan rakyatnya karena terus menurunkan berbagai pasukan ke Gaza. Gak heran tindakan ini membuat internal pemerintah Israel terpecah belah. Sebut saja Bezalel Smotrich yang menyebut Netanyahu patut digulingkan karena tak bisa menguasai Gaza. Caplok Gaza dan terapkan pemerintah militer sementara hingga solusi lain ditemukan. Pulangkan para sandera dan laksanakan rencana Trump atau pemerintahan ini tidak berhak untuk berdiri.
tegas Smotrich. Padahal prajurit Israel dari berbagai kesatuan mendesak Netanyahu sepakati gencatan senjata. Sebut saja 250 agen Mossad yang meminta politikus 75 tahun ini menyerah. Desakan lainnya datang dari ratusan perwira Angkatan Laut Israel. Mereka menuntut Netanyahu segera melakukan gencatan senjata demi keselamatan para tawanan negeri Zionis di Gaza. Bukannya mendengarkan, Netanyahu justru dipenuhi dengan ambisi yang semakin gila. Politikus berdarah Polandia ini ingin terus melawan perjuangan Hamas dan Iran yang menginginkan Palestina merdeka. Iran adalah ancaman bagi umat manusia. Hamas juga bertindak seperti Adolf Hitler dan Nazi yang ingin menghapuskan negeri Yahudi. Israel tak akan dikalahkan dan tak akan menyerah menghadapi mereka, tegas Netanyahu. Diserang Houthi pakai rudal mematikan. Selain ditimpa bencana pedih, warga Israel juga dibuat was-was dengan alarm perang di negaranya. Baru-baru ini Houthi sukses melancarkan serangan rudal di wilayah utara negeri Zionis. Serangan dadakan dari kelompok pejuang asal Yaman ini membuat warga lokal Israel menangis ketakutan. Mereka kocar-kacir mencari perlindungan ke tempat yang lebih aman. Benjamin Netanyahu sebenarnya sudah berusaha mencegah serangan dengan Iron Dome. Bukannya berfungsi, alat canggih negara Zionis ini justru mampu dihalau oleh Houthi. Mirisnya lagi, beberapa Iron Dome justru jatuh menimpa wilayah permukiman lokal Yahudi. Yahya Sareh selaku juru bicara Houthi mengklaim rudal hipersonik telah membuat Israel mundur. Kami meluncurkan rudal balistik hipersonik ke Haifa yang menargetkan target vital. Milisi Houthi juga dengan gagah berani melawan serangan Amerika Serikat. Houthi dikabarkan berhasil merontokkan pesawat nirawak tipe MQ-9 milik Angkatan Udara Amerika. Armada Pertahanan Udara kami telah menembak jatuh pesawat nirawak MQ-9 Reaper milik Amerika saat pesawat tersebut sedang melakukan misi permusuhan di wilayah udara Provinsi Hajah, lapor Houthi. Padahal sebelumnya negeri Paman Sam terus memborbardir Yaman untuk menjegal Houthi. Pertolongan Palestina datang. Israel tak henti-hentinya terus menzolimi rakyat Palestina dengan serangan secara membabi buta. Terbaru negeri Zionis memborbardir kota Gaza dengan serangan udara yang mematikan. Gak mengherankan sebanyak 45 warga gak bersalah menjadi korban keberingasan Israel. Bukannya sadar, negeri Zionis justru merencanakan tindakan zolim lainnya kepada rakyat Palestina. Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir menyebut bakal meluluhlantakkan gudang penyimpanan makanan bantuan dari berbagai negara di Gaza. Ben-Gvir ingin seluruh warga Gaza mati kelaparan. Politisi Amerika mendukung pendapat saya, bahkan depot makanan dan bantuan harus dibom untuk menciptakan tekanan militer dan politik agar para sandera kami dapat pulang dengan selamat. Selain menyasar gudang makanan, Israel juga telah sukses menghancurkan rumah sakit. Warga Palestina, khususnya kota Gaza, mengalami penderitaan yang cukup hebat. Bagaimana tidak, rumah sakit yang dihancurkan negeri Zionis adalah rumah sakit terakhir di kota Gaza. Berbagai tindakan Benjamin Netanyahu yang seperti iblis bikin Hizbullah marah. Kelompok pejuang asal Lebanon ini berjanji akan balas dendam dengan melancarkan serangan secara masif. Saat ini Hizbullah sedang mempersiapkan strategi secara matang. Gak cuma Hizbullah, bantuan Palestina juga datang dari berbagai negara Eropa. Inggris, Jerman, Spanyol, sampai Irlandia terus mengecam dan menyuarakan Israel untuk segera berhenti. Seperti diketahui, Uni Eropa sendiri mulai sadar mendukung Palestina yang diperlakukan enggak adil. Bahkan di bulan Januari, Uni Eropa telah mengirimkan bantuan kemanusiaan ke kota Gaza. Dukung produk lokal asli Indonesia dengan membeli sepatu futsal dari Speed. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kekacauan Israel dilanda bencana besar. Bagaimana pendapatmu? Akankah Israel terus mendapat kutukan dan azab dari Tuhan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.